Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran sayyidas syuhur wa unzila fihi al-Qur'an kama unzila fihi at-Taurata waz-Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhur. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi baik SMP, SMA dan SMK Taman Pendidikan Wahid Hasyim, dan juga yang kami hormati bapak-bapak dan ibu orang tua peserta didik di lingkungan Taman Pendidikan Wahid Hasyim. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkan pada kita sekalian pada pertemuan kegiatan syiar Ramadan pada saat ini yang diselenggarakan oleh Taman Pendidikan Wahid Hasyim. Alhamdulillah juga kita bersyukur karena kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barakah dan keistimewaan serta keutamaan yang ada di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Para bapak dan anak sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan limpahan rahmat, limpahan karunia, yang mana di dalamnya adalah banyak kesempatan, diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk mengerjakan amal soleh, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, puasa kita, tarawih kita, tadarusul Quran, dan semua amalan yang ada di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, meskipun ada banyak peluang untuk mengerjakan amal-amal soleh di bulan suci Ramadan ini, akan tetapi jangan sampai melalaikan kewajiban yang ada. Terutama ada dua kewajiban di bulan Ramadan ini yang harus kita laksanakan. Pertama adalah ibadah puasa itu sendiri, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas hanya zakat fitrah dan tidak akan membahas tentang puasa. Pengertian zakat, marilah kita awali apa yang dimaksud dengan zakat. Zakat menurut bahasa adalah sebagai yang berasal dari kata az-zakah, yaitu suci, subur, dan terpuji. Adapun menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, atau golongan-golongan yang telah ditentukan untuk menerima zakat atau yang disebut dengan mustahikin. Landasan dari makna zakat ini tersirat dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Yang artinya, ambillah sebagian harta dari mereka sebagai zakat, yang hikmahnya ada dua. Pertama adalah membersihkan, dan yang kedua adalah mensucikan. Wa sholli alaihim, dan hendaklah bagi orang yang menerima zakat atau mustahik, hendaklah dianjurkan untuk mendoakan, yaitu orang muzaki yang telah memberikan zakat fitrah tersebut. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, hikmah yang ada di dalam ayat ini, ada dua hikmah yang terdapat di dalam zakat sesuai dengan ayat yang baru kita bacakan. Pertama adalah tutahhiruhum. Zakat itu akan membersihkan harta itu sendiri. Membersihkan dari apa? Yaitu dari harta atau bercampurnya harta antara harta yang milik sendiri dengan milik orang lain, atau milik orang-orang yang harus diberikan kepada fakir miskin. Itu terhindar dari harta yang kotor,
Kemudian hikmah yang kedua adalah wa tuzakkihim biha, yaitu akan mensucikan diri manusia yang dimaksud. Artinya manusia itu lepas atau terhindar dari sifat-sifat yang tercela seperti sifat bakhil, sifat takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Dengan pelaksanaan zakat ini, maka insya Allah kita akan bersih dan suci. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sekarang menginjak kepada apa pengertian dari zakat fitrah. Kata fitrah itu diambil dari fitri, yang artinya berbuka atau berbuka puasa. Apabila dua kata ini, yaitu zakat dan fitrah, digabungkan, maka maknanya akan mengandung unsur sebab akibat. Bila diuraikan, artinya zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena seseorang muslim telah selesai menunaikan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Jadi antara zakat dan fitrah ini tidak bisa dipisahkan. Adapun dalil zakat fitrah yang datangnya dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakatal fitri sa'an min tamrin au min syairin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila salati." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah dalil tentang kewajiban kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Rasulullah SAW telah mewajibkan kita umat Islam untuk menunaikan zakat al-fitri. So'an, satu sok min tamrin dari kurma, au syairin atau gandum. Diberikan alal abdi wal hurri, kepada hamba dan orang yang merdeka, wazakari dan unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wassagiri wal kabir, baik yang kecil maupun yang besar, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Kemudian wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah itu disalurkan, diberikan sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ukuran zakat fitrah adalah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, so'an, satu sok ini adalah 4 mud. 1 mud adalah sama dengan 7,5 kilo. Berarti 1 sok 4 mud kali 7,5 berarti 3 kilogram. Ini menurut hadis ini. Di sok ini adalah ukuran, bukan timbangan, tapi ukuran takaran dengan tangan. 1 lipatan tangan ini 1 sok, 1 mud. Jadi untuk ukuran zakat fitrah berarti 4 tangan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 1 sok itu adalah 2,5 kilogram. Bahkan MUI sendiri Jawa Timur telah menetapkan pada tahun ini bahwa ukuran zakat fitrah adalah 3 kilogram. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, jadi beda antara zakat mal dengan zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah tidak harus orang yang mampu, orang kaya, orang berharta, cukup hamba sahaya. Bahkan anak yang baru lahir, baik laki maupun perempuan, kalau sudah lahir hidup menemui Ramadan dan menemui hari raya Idul Fitri, itu wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Jadi ada 2. Kalau hanya menemui salah satu, Ramadan saja umpamanya ada seorang lahir di akhir Ramadan, bayi itu meninggal sebelum tenggelamnya matahari meninggal, itu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah. Jadi kedua-duanya harus menemui Ramadan dan juga Idul Fitri. Juga contoh orang yang meninggal sesudah matahari tenggelam di akhir Ramadan, itu juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, itulah ukuran berapa banyak, yaitu ukuran zakat fitrah yang harus dilaksanakan, yaitu adalah kurang lebih
boleh 2,5 kilo atau disempurnakan sampai 3 kilo lebih sempurna. Anak-anakku sekalian yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah tu'matan tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan. Pertama adalah tujuannya untuk mensucikan orang yang berpuasa. Disucikan dari sifat apa? Minal lagwi war rafath. Al-lagwi artinya melakukan perbuatan yang sia-sia. War rafath, dan juga melakukan pembicaraan yang kotor-kotor, yaitu selama di bulan Ramadan. Ini bisa ditebus dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian hikmah yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, yaitu untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Faman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah. Barang siapa mengeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu adalah termasuk zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Apabila ia mengeluarkan zakat fitrah setelah pulang, setelah selesai pelaksanaan sholat Id, maka itu termasuk sedekah biasa. Inilah dalil tentang kewajiban kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Anak sekalian yang saya banggakan, dari keterangan di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib. Tetapi siapa yang memang wajib untuk berzakat fitrah? Orang yang wajib berzakat fitrah adalah dijelaskan di dalam kitab fikih. Pertama adalah beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adalah seorang yang anak lahir pas bulan Ramadan dan sebelum hari raya Idul Fitri, maka ia dikenakan wajib zakat. Artinya dengan syarat ia hidup di 2 Ramadan dan juga hidup di Idul Fitrinya. Kemudian kewajiban yang keempat adalah bagi orang yang mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Umpamanya anak sekalian, seorang dalam satu hari membutuhkan 5.000. Kemudian di malam dan hari raya Idul Fitri hanya punya uang 5.000 untuk kebutuhan hari itu, dan maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi apabila dalam satu hari kebutuhannya membutuhkan biaya 5.000 dan ternyata pada hari raya, hari dan malam hari raya itu punya rezeki kelebihan 10.000 umpamanya, maka yang 5.000 wajib dibayarkan untuk zakat fitrah. Anak-anakku sekalian dan para wali peserta didik Taman Pendidikan Wahid Hasyim yang saya hormati. Kemudian ketentuan orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah adalah baik berupa uang atau berupa bahan makanan atau beras. Lah kok bisa Pak? Zakat itu dengan uang, bukan dengan bahan atau makanan pokok. Itu memang para ulama berbeda pendapat. Di antara yang sepakat bahwa zakat harus dibayar dengan makanan pokok atau beras adalah 3 imam. Pertama Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Adapun yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hanya 1 imam, yaitu Imam Hanafi saja. Jadi berarti yang lebih afdol dan yang lebih utama itu di dalam mengeluarkan zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Adapun alasan Imam Hanafi, mengapa Imam Hanafi memakai uang? Karena ia adalah melihat hadis secara tekstual.
Jadi yang diutamakan adalah tujuan daripada zakat itu, esensi daripada zakat. Karena manusia umumnya, uang terutama itu bisa digunakan untuk apa saja. Oleh karena itu Imam Hanafi tetap pakai uang, tapi dengan begitu masih belum afdal. Karena yang mayoritas jumhur ulama adalah semuanya pakai bahan makanan pokok. Atau kalau bisa, ya, kalau bisa untuk menyempurnakan, biar menghindari dari khilaf atau pendapat-pendapat imam, kita tetap memberikan zakat dengan beras atau bahan makanan pokok. Alangkah baiknya juga kita juga menambah uang untuk kebutuhan, barangkali untuk dibelikan yang lain. Itu adalah sesuatu yang lebih utama. Jadi tetap menggunakan bahan pokok dan disempurnakan dengan uang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak sekalian. Kemudian di dalam kegiatan syiar Ramadan ini, Taman Pendidikan Wahid Hasyim Pusat Surabaya tetap melaksanakan yaitu kegiatan zakat fitrah. Tetap mengadakan kegiatan zakat fitrah. Walaupun dalam keadaan situasi yang kita ini tidak bertatap muka, yaitu di rumah kita masing-masing, ini Wahid Hasyim tetap bersedia apabila anak-anak ingin menitipkan zakat fitrah. TP Taman Pendidikan Wahid Hasyim bersedia untuk menerima dan untuk diniati nantinya bersama-sama dalam waktu yang telah ditentukan, dan juga selanjutnya mentasarrufkan, membagikan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, saya kira untuk penjelasan ini saya kira cukupkan sekian tentang penjelasan yaitu masalah zakat fitrah. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini, sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga semua amalan yang ada di bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, mudah-mudahan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Barakallahu lakum, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.